Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi hadisihi li Ali bin Abi Thalib, ya Ali, li ayyahdiyaka bika rajulan wahidan dzalika khairul laka min humrun na'am. Au kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Para sesepuh bin sepuh ingkang saestu dhateng kena bekten kersa saged rawuh wonten pengajian dalu menika, Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo, Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah, dan seluruh jamaah yang rawuh pada kajian malam hari ini, kajian Kiai. Alhamdulillah, puji syukur bilih dalu menika saged nglajengaken kajian ingkang sampun lumampah, pertemuan yang ketiga. Niki nembe pertemuan perdana mawon niki pun enten sing nyonto. Kemarin teman-teman Plupuh nggih sami mau buat kajian HPT. Gandeng bentak niku malam Sabtu pekan ke-3 PCM Plupuh nyuwun malam Sabtu pekan pertama. Mungkin jenengan napa? Jenengan caosi sore video ini rekaman ini kan mengira nak pengen yo. Cuma teman-teman sana mungkin tim IT-nya tidak sebanyak yang di sini gitu deh. Yeah. Alhamdulillah. Yeah, bapak-bapak yang senantiasa dirahmati Allah Taala, alhamdulillah. Yang pertama bahwa kajian HPT ini namanya kitab HPT ya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya muqarrar ya. Muqarrar itu keputusan-keputusan hasil kajian para ulama-ulama di Muhammadiyah yang kemudian disimpulkan jadi pegangan warga persyarikatan. Ya. Tentu ini belum mencakup semua masalah yang dihadapi warga persyarikatan, maka ini selalu berkembang. Kemarin di akhir bulan Desember ya, kita di Majelis Tarjim Muhammadiyah yang di wilayah mengadakan muswil di Purwokerto membahas tentang fikih tata kelola sampah. Jadi ternyata sampah itu ketika dikelola itu ditinjau dari sisi fikih itu begitu luar biasa. Ya. Nanti rencananya mau hasil kajian itu mau disosialisasikan ke seluruh PDM. Ya. Ini makanya yang pokok-pokok itu ada yang di HPT ini, dan susunan tata tulisnya barangkali penjenengan yang belum pernah buka atau mungkin jarang-jarang buka, memang susunan tata tulisnya agak sulit mungkin ya. Jadi tata tulisnya itu ini ada matan HPT. Matan itu bunyi HPT-nya itu, kemudian ada terjemahannya ya. Kemudian di bagian belakang nanti ada dalilnya. Jangan dikira tidak ada dalilnya. Jadi ini poin-poin pentingnya. Terus mengke ten wingking niku enten dalili. Nah, kalau di teman-teman kita sebenarnya di teman-teman kita di Nahdliyin juga ada seperti ini, misalnya matan fikih, Safinatun Najah. Itu juga poin-poin pentingnya menurut mazhab Syafi'i. Nah, seperti itu. Sama sebenarnya, cuma ini ada terjemahannya yang di sana terjemahannya Arab Pegon gitu. Kan ngoten.
Nah, jenengan mboten kulino arah pegon malah bingung. Mila terjemahane ngeten iki mawon. Kan wonten. Sama ya. Nah, maka nanti kita akan baca matannya. Setelah matan itu kita baca, kemudian kita lihat dalilnya, kan ngoten. Nggih. Ya tentu tidak kita awali tadi sore kalau tanglet Mas Rois mulai dari mana pun dari awal mawon ya, berarti kita dari awal dari Muqaddimah halaman 12 nanti kita lihat di susunan dalilnya ada di halaman 22. Jadi setiap kali ada matan, di matan itu ada angka, maka nanti di belakang nanti ada dalil angka nomor 1 seperti itu. Oke. Baik, kita mulai di halaman 12. Muqaddimatun, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pendahuluan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Wa bihil haulu wal quwwatu. Ya. Tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada bersekutu dengannya lah adanya daya dan kekuatan. Alhamdulillahil mubdi'ul lil awalimi al mu'idul arwah ilal ajsami yaumal qiyamah. Segala puji untuk Allah yang telah menciptakan semua alam dan mengembalikan ruh kepada jasadnya pada hari kiamat. Padahal di dalam surat Al-Baqarah saja itu ada 5 kisah yang menjelaskan bahwa Allah mengembalikan roh orang yang mati tanpa menunggu hari kiamat. Jadi di dalam matan ini disebutkan bahwa Allah akan mengembalikan roh ke dalam jasad meskipun jasad itu sudah terpisah. Ya. Makanya jasad manusia itu ada bagian yang tidak mungkin hancur, yaitu Pak? Tulang ekor itu tidak mungkin hancur. Ya. Ya tidak akan, misalnya sudah dikubur begitu, dia tidak akan dimakan oleh tanah. Ya, sehingga nanti ketika hari kiamat akan digabungkan lagi. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ada 5 kisah yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala ternyata mematikan orang yang hidup kemudian menghidupkan lagi. Ya, sudah mati kemudian hidup lagi. Salah satu kisahnya adalah ketika berkisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Khusus dalam kasus Bani Israel saja, itu ada beberapa kisah. Kisah yang pertama adalah ketika ada orang kaya di zaman Bani Israel itu tidak punya anak, dia kaya raya, kemudian ada saudaranya yang iri. Iki wong sugih ora duwe anak. Mengke sing bakale marisi sinten? Akhirnya dia punya keinginan untuk menguasai hartanya, kemudian dia bunuh kan itu. Nah, maka kemudian ketika itu mereka bingung, ternyata tidak ketemu iki sing mateni sapa, yang bunuh siapa. Mereka saling menuduh, ya saling berargumen siapa si A si B, tidak ada titik temu. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, wahai Musa, engkau adalah Nabi Allah, kami mohon petunjukmu. Siapa yang membunuh ini? Maka Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ya, ketika itu orang-orang Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih sapi betina kan gitu. Maka kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah oleh Allah supaya sapi betina itu disembelih. Setelah disembelih, kemudian jasad orang yang mati tadi dibawa ke situ. Kemudian diminta untuk mengambil potongan bagian dari sapi betina itu dipukulkan ke tubuh orang yang mati. Ternyata setelah dipukulkan, tangi Pak, urip mulai Pak. Ini kamu dicontoh loh Pak. Ini bahaya nih dicontoh. Mungkin ini sapi pinten Pak. Tur ora urip ngene. Lah niku. Barang dicuthuk kene niku tangi. Terus ditakoki jenengan sing mati ini sapa? Nika. Lah sing ngerti. Nah niku itu padahal sudah mati, Allah hidupkan lagi gitu. Nah, ini contohnya saja. Nah, kemudian ada kasus lagi, misalnya ada orang yang bepergian, ya, orang bepergian kemudian masuk ke dalam sebuah kota. Kota itu sudah porak-poranda nek cara sanipun koyo Gaza, koyo Palestina, pun olah remuk bubuk lah kawan itu. Kemudian orang tadi berpikir gitu.
Lah ya toh, kota kok kaya ngene rusak kayak gini. Apa ya mungkin kota itu akan kembali hidup, bangkit lagi. Dia menafikan ya kemahakuasaan Allah ya. Dia menafikan. Dia berpikir bahwa kota ini tidak mungkin hidup lagi. Maka ketika itu Allah matikan orang ini ya. Kemudian Allah hidupkan. Ketika dia bangun, ditanya oleh Allah, berapa hari kamu tidur di sini? Saya hanya tidur di sini hanya sehari atau 2 hari. Tapi kemudian Allah jawab, kamu telah tidur di sini selama 100 tahun. Coba lihat, itu keledaimu yang tinggal tulang belulang. Maka kemudian dia lihat tulang belulang. Ternyata Allah kemudian kumpulkan tulang belulang tadi. Dari tulang belulang itu muncul daging dan kemudian hidup menjadi seekor keledai. Dan akhirnya dia beriman dan beristighfar. Nah itu diantara contohnya. Jadi Allah akan mengembalikan roh kita ya. Itu nanti di hari kiamat. Maka dahulu ada orang yang pendosa. Dia berbuat dosa seenaknya gitu. Sampai ketika dia sudah tua, padahal dia kaya raya gitu. Dia panggil seluruh anaknya. Anaknya dipanggil semua, kemudian diberi jatah hartanya. Ini jatahmu, jatahmu, jatahmu pun rampung. Dia pesan. Nanti kalau bapak sudah meninggal, tolong, gitu. Tolong bapak dibakar, kemudian abunya ini disebar ke tengah laut. Itu pesan bapaknya kepada anaknya, gitu. Betul ketika bapaknya meninggal dunia, ya kan? Ketika bapaknya meninggal dunia, kemudian dia melaksanakan amalannya. Ketika di akhirat, bapaknya tadi, ya, ditanya oleh Allah Taala, kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena aku takut kepadamu ya Allah. Aku telah banyak berbuat dosa sehingga ketika aku memutuskan seperti itu, barangkali engkau tidak akan bisa menyiksaku. Saking karena takutnya kepada Allah, dia seperti itu. Akhirnya Allah SWT mengampuni. Nah, ini contoh saja. Nah, al-mu'aitu lil arwahi ilal ajsami yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, di situ ada kalimat sayyidina. Mungkin penjenengan kaget. HPT kok isinya sayyidina. Apakah sayyidina itu tidak apakah katanya sayyidina itu orang Muhammadiyah tidak pakai sayyidina? Ini malah di buku HPT-nya keluar sayyidina kan gitu ya. Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau bapak-bapak nanti membaca di HPT ini dengan cermat, ternyata banyak poin-poin yang kita menunjukkan bahwa para ulama-ulama Muhammadiyah itu berpikirnya luar biasa. Ya, berpikirnya wawasannya luas. Ya, jadi Sayyidiyah itu bukan hanya milik teman-teman kita, tetapi kita pun juga kadang memakai. Meskipun ada sebagian dari kita yang tidak memakai itu sah-sah saja. Nah, kenapa di sini ada kata Sayyidina? Karena sebagai bentuk takdim kita kepada Rasulullah SAW. Ya, sah-sah saja. Tetapi kalau di dalam bacaan sholat, karena sholat itu ibadah tauqifiyah, ibadah paket, maka kita tidak memakai kalimat Sayyidina. Kenapa? Karena memang lafadz hadina tidak ada Sayyidina. Tapi ini kan di luar sholat. Khatamin nabiyyin, ya, penutup para nabi, wa afdalil mursalin, ya, seutama-utama utusan, wa ala alihi ajmain, dan serta sekalian keluarganya. Waqad warada fil hadisi an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sa'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Qala sadaqta. Al hadisu rawahu Muslim. Ini hadis yang sering disebut dengan hadis Jibril. Ya. Hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Kenapa dikatakan hadis Jibril? Karena yang datang itu adalah malaikat Jibril. Datang kepada Rasulullah SAW yang saat itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ya, ketika mereka sedang duduk-duduk, maka kemudian datanglah seorang laki-laki yang putih bersih pakaiannya, hitam bersih rambutnya, tidak terkesan padanya tanda sedang bepergian. Dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Benar saya ngerti. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Nabi dan merapatkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi. Lalu ia berkata, "Hei Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Nabi menjawab, "Islam ialah engkau mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mengerjakan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melaksanakannya." Kata orang itu, "Engkau benar." Maka heranlah kami, betapa ia bertanya lalu membenarkan. Kita orang takok kok malah benerke. Orang itu bertanya pula, "Terangkan kepadaku tentang iman." Maka Nabi menjawab, "Ialah engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, percaya akan takdir baik dan takdir buruk." Orang itu berkata, "Benar engkau." Nah, jadi dalam riwayat selanjutnya, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Siapa itu tadi?" Maka para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, "Hada Jibril yu'allimukum dinukum." Dinakum. Itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Bapak-bapak, monggo kalih disambi niku ampun dianggur nggih. Pengajian kalih senden nggih boten napa-napa, gitu. Awet napa? Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu kan salah satu ciri penghuni surga adalah mereka bersandar di atas dipan. Jadi pengajian senden boten napa-napa asal boten ngantuk. Mungkin pengajian rada senden malah lah sing sepuh-sepuh nek kosone. Nggih. Ini dalilnya diangkat di dalam Muqaddimah kitab ini, matan HPT ini, tentang kisah bagaimana Jibril mengajarkan kepada kita tentang Islam, ya, kemudian tentang ihsan, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan, dan kemudian tentang tanda-tanda kiamat. Nah, ini belum masuk di matan ya. Ini belum masuk di matan poin pentingnya. Baik, amma ba'du. Kemudian daripada itu. Jadi kalau ada kalimat amma ba'du, maknanya kemudian daripada itu. Amma ba'du. Amma ba'du itu dalam beberapa literatur fikih, dalam khutbah Jumat itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi ada di antara masjid mana itu goro-goro khotib Jumatnya mboten maca amma ba'du diprotes. Dan daerah Masaran, saya tidak sebut namanya. Niku khotbah kan baleni. Anu amma ba'du ini lo diwaca. Baleni wala. Repot iki meto yo. Jumatan era amma ba'du kon baleni khotbah. Sing luwih ngenes melih niku enten wong khotib Jumat gitu. Niku jamaah niku. Ndek wingi ten Gondang niku kan enten anu, Pak. Enten pelatihan khotib Jumat, PCM Gondang, enten pelatihan khotib Jumat. Niku ada yang cerita. Apa itu? Ada jamaah sholat Jumat, gitu. Jamaah sholat Jumat niku bertugas sebagai adzan, muadzin. Ning barang ngrungokne khotib niku ngantuk, Pak. Ngantuk mati menting-menting. Ngantuk. Lah, barang pun rampung khutbah pertama, kalih koncone niku disikut-sikut. Ngenten iki tuangi. Barang tangi langsung komat. Nembe khutbah pertama. Langsung jekekal komat nanti. Lah padahal khotibin nembe duduk di antara dua sujud. Maaf. Duduk di antara dua khutbah. Lah anu napa khotibé plonga-plongo. Ki malah komat piye? Lah turu digugah. Langsung nyekel komat. Lah barang komat sing mburi batal, Mas. Anu Jumatane baleni.
Kula wala lagi piye ya. Kula tekok niku gawe-gawe wonten. Tenanan niku mboten gawe-gawe lah ya. Anu muadzin ya nganti turu ora. Wis. Lah khotib kok mboten nyelekke. Anu kan duduk tumak ninah, dadi mboten itu ngomong apa-apa. Lah lha pripun? Lah ngerti nek napa muadzine komar kok meneng ae. Ya ditak anu niki anu dilok kan saged to. Mboten dadi diwanyaki melih bojo matane dianyai wanyakan meneh. Engko turu neh. Repot iki. Waduh. Muga-muga ten iki mboten. Nah gitu. Jadi ngaji fikih niku kuasose kuatah Pak, terus pun sanapa-napa ning kuasus tok niku lah. Ini yo gayeng, yo kadang yo niku ngaten niku lucu. Nggih. Nganti turu-turu. Fa innal firqatan najiyata. Sesungguhnya ya firqatan najiyah. Jadi ada firqatun najiyah, ada taifah mansurah. Firqatun najiyah itu kelompok yang selamat. Nama lainnya adalah taifah mansurah. Nama lainnya adalah taifah mansurah. Kelompok yang diselamatkan, yang ditolong. Jadi ada kelompok firqah yang selamat dan taifah kelompok yang diselamatkan. Itu nama lain daripada ahlu sunnah wal jamaah. Jadi namanya macam-macam Pak ya. Ada ahlu sunnah wal jamaah, ada aswaja, ada firqatun najiyah, ada taifah mansurah, ada ahlul hadis, ada ya banyak lah itu. Nah orang menyebut apa tuh namanya beda-beda tapi intinya sama gitu. Nah firqatun najiyah ini berdasarkan riwayat di belakang. Jadi coba kita lihat dulu di halaman 22. Di sini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina awis nataini wa sab'ina firqatan wa nasara mislu dzalika wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqatan rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah masih kemudian ya, Abu Hurairah itu ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang miskin yang mau belajar kepada Nabi, tinggalnya di Masjid Nabawi. Mereka tinggal di masjid untuk belajar kepada Nabi, ya. Tapi ini ahlul hadis, ya. Beliau meriwayatkan banyak hadis, ya. Meskipun tidak punya, tapi beliau termasuk ulama hadis. Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi telah bercerai-berai menjadi 71 atau 72 golongan. Umat Nasrani demikian pula, dan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Coba penjenengan perhatikan Pak. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani, ya. Orang Yahudi terpecah menjadi 71, orang Nasrani terpecah jadi 72, orang Islam ini yang paling rentan pecah. Dilo-dilo beda pecah gitu. 73. Golongannya paling banyak. Nah, 71, 72, 73 itu tidak menunjukkan jumlah batasan. Artinya menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi ampun dihitung itu wis piro iki? Mboten. Nah, ini jumlahnya tidak menunjukkan jumlah definitif tidak, tetapi menunjukkan banyaknya. Makanya kalau kita lihat banyak umat Islam yang mudah sekali untuk pecah karena memang secara nas yang paling di antara tiga golongan ini, tiga agama itu yang paling banyak pecahannya adalah umat Islam kan ngoten. Nah, di sini maksudnya semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Siapa? Yaitu tadi firqatun najiyah atau taifah mansurah yang mempunyai ciri ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, yang mereka berpegang kepada sunnahnya Rasulullah dan sunnah para sahabat. Jadi yang diperintahkan kepada kita ini berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Contoh kasus Pak. Kalau penjenengan perhatikan di Muhammadiyah itu dalam mensikapi kunut tidak ada statement dari ulama Muhammadiyah yang mengatakan kunut itu bid'ah. Tidak. Kenapa?
Karena kunut subuh itu menurut Muhammadiyah itu pendapat yang marjuh. Jadi pendapat itu ada rojih, ada marjuh. Rojih itu kuat, marjuh itu tidak kuat. Nah, pendapat yang tidak kuat itu tidak selalu berarti bid'ah. Gitu. Pendapat yang tidak kuat itu boleh diamalkan, boleh. Bahkan dalam kasus tertentu, pendapat yang tidak kuat itu lebih utama untuk dipilih daripada yang kuat. Jangan bingung tadi, kok iso yo? Jadi gini Pak, dalam kasus tertentu kita kan mengamalkan agama itu idealnya mencari pendapat yang kuat, ya kan? Tapi di sana ada pendapat yang tidak kuat, gitu. Nah, tapi dalam kasus tertentu pendapat yang tidak kuat itu lebih layak untuk diamalkan karena melihat maslahat. Contoh, ketika Imam Syafi'i yang meyakini bahwa kunut subuh itu wajib, itu beliau berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah yang beliau tidak mengatakan kunut, maka menurut Imam Syafi'i pendapat kunut yang dikatakan wajib tadi itu dianggap kuat, gitu. Tapi ketika datang ke tempat tinggalnya Imam Abu Hanifah yang tidak meyakini bahwa kunut itu wajib, beliau tidak mengamalkan itu. Kenapa? Padahal menurut Imam Syafi'i itu kan pendapat yang kuat. Kenapa tidak diamalkan? Karena takdiman, karena menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi dalam kasus tertentu pendapat yang marjuh itu lebih layak untuk diamalkan karena ada maslahat. Sama dulu ketika Imam Sudes ya, Imam siapa ya? Yang ke mana itu? Ke Istiqlal itu loh. Imam Sudes itu kan penganut mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu kalau ngimami sholat kan Fatihahnya tidak dikeraskan, gitu. Di Masjidil Haram itu kan tidak mengeraskan basmalah, bukan Fatihah, basmalah, gitu. Begitu ngimami di Masjid Istiqlal, bacaan basmalahnya dikeraskan. Kenapa? Takdiman, untuk memuliakan umat Islam Indonesia yang kebanyakan bermadhab Syafi'i, gitu. Kan gitu ya. Nah, itu menimbang maslahat tadi. Jadi menurut Muhammadiyah kunut itu bukan bid'ah, tetapi pendapat yang marjuh. Kalau di luar sana ada yang mengatakan kunut itu bid'ah. Bagaimana dikatakan bid'ah? Dasarnya adalah ada seorang sahabat yang bertanya kepada bapaknya, karena bapaknya ini pernah bertemu Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, sholat bersama Abu Bakar, sholat bersama Umar. Kemudian anaknya bertanya, "Bapak, engkau telah sholat bersama Abu Bakar, engkau telah sholat bersama Umar. Bagaimana mereka mengerjakan sholat subuh? Apakah mereka menggunakan kunut?" Maka bapaknya mengatakan, "Tidak. Ai muhdas." Ya, bapaknya mengatakan, "Ai muhdas." Kunut itu muhdas. Nah, kalimat muhdas itu difahami oleh sebagian kalangan. Muhdas itu kan sesuatu yang baru. Tapi difahami oleh sebagian kalangan bahwa sahabat tadi mengatakan bahwa kunut itu bid'ah. Tapi maksud muhdas di situ adalah sesuatu yang baru yang saya dulu ketika bersama mereka tidak mendapati. Tidak mendapati. Kan para sahabat itu kan tidak selalunya hidup bersama Rasulullah terus toh. Kadang Rasulullah di Madinah, para sahabat menyaksikan di Madinah. Kadang Rasulullah di Mekah. Kan gitu. Tidak selalu dia bersama Rasulullah terus gitu loh. Ya, ini cara mendudukkannya. Jadi kalau nanti kita melihat apalagi berkaitan dengan urusan-urusan fikih ini, kita harus betul-betul lapang dada. Saya lanjutkan ya. Ini jadi yang dimaksud Taifah Mansurah itu kelompok mereka yang berpegang kepada sunnah Rasulullah dan para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Sholat Jumat itu menurut Utsman bin Affan menggunakan adzan 2 kali. Kenapa? Itu fikihnya Utsman. Apakah itu bukan bid'ah? Bukan. Rasulullah mengatakan sendiri, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah yang dipegangi oleh khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman kan yang membuat fikih tentang adzan 2 kali gitu. Kenapa? Karena zamannya Utsman bin Affan dengan zaman Rasulullah sudah beda gitu. Itu istihadnya Utsman, dan hari ini banyak di antara
saudara-saudara kita yang mengamalkannya. Kenapa? Karena ada laporan dari para sahabat di masa Utsman, ini sudah saatnya sholat Jumat, kok tidak segera berkumpul. Akhirnya Utsman berinisiatif, ya sudah sholat Jumatnya dikiaskan dengan sholat subuh saja. Sholat subuh di masa Rasulullah itu adanya 2 kali. Adzan yang pertama untuk membangunkan orang yang tidur, adzan kedua masuk waktu subuh. Jadi ada fase persiapan. Oh, kalau begitu sholat Jumatnya dibuat 2 aja seperti sholat subuh. Adzan pertama untuk memanggili sing ten sawah-sawah, ten kebon-kebon ngandani itu mlumpuk. Nah, nek pun mlumpuk baru, nah itu istihadnya Utsman. Apakah itu bid'ah? Ya tidak, wong itu sudah dijustifikasi Rasulullah, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidun itu. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian minas salafi, dari kalangan kaum salaf. Baik. As-salaf itu maknanya nenek moyang, para pendahulu. Ya. Tapi kalau kalimatnya itu adalah ada alif lamnya, lam ta'rifnya, ya, alif lam ta'rifnya, maka as-salafu itu maknanya adalah orang-orang soleh dari zaman dahulu, yaitu generasi sahabat Rasulullah, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah itu namanya, maksudnya adalah salaf. Ajma'u alal i'tiqadi, mereka telah bersepakat, ya, mereka telah sependapat atas keyakinan bi annal alam, bahwa alam semesta ini, ya, hadisun, ya, hadisun, bahwa seluruh alam kejadian itu mengalami masa permulaan yang dijadikan oleh Allah dari ketidakadaan dan mempunyai sifat akan punah. Jadi makhluk itu punya sifat yang melekat pada makhluk, awalnya tidak ada, menjadi ada, dan akhirnya tidak ada. Itu sifat makhluk, Pak. Ya, tapi kalau Allah tidak, Allah tidak begitu. Itu tidak berlaku bagi Allah. Jadi alam, ya, makhluk seluruhnya itu punya sifat yang menempel, sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan kemudian akan tidak ada lagi. Ya, itu kalau apa namanya, orang tidak meyakini, ya repot juga ya, karena itu sifat yang menempel pada makhluk. Kita lihat dulu dalilnya di sini di poin yang kedua nih. Ya, di poin yang kedua. Halaman 23 kan. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhanmu sekalian. Tiada ilah yang wajib disembah selain Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hambakanlah dirimu padanya dan dialah yang mengurusi segala sesuatu. Jadi Allah itu, wujudnya Allah itu bisa kita tunjukkan dengan 2 dalil, dalil akliyah dan dalil nakliyah. Jadi keberadaan Allah SWT itu kita bisa buktikan dengan 2 cara minimal, ya. 1, dari dalil akliyah, akal, logika. Saya sebutkan misalnya, ya, dalil akal, ya. Yang pertama, wujudu hadhil awalim al-mukhtalifah wal makhluqat al-katsirah al-mutanawwi'ah yashhadu bi wujudi khaliqiha wa huwa Allahu azza wa jalla. Adanya alam semesta yang bermacam-macam ini, wal makhluqatil katsirah, dan makhluk yang ada ini bermacam-macam ini menunjukkan akan adanya penciptanya. Tidak mungkin alam ini ada dengan sendirinya, kan gitu. Ini dalil pertama, ini dalil akal, ya. Tidak mungkin alam semesta ini teratur dengan sendirinya, tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Kalau kita punya ada apa itu minuman aja, kita tahu kok ini mungkin wedangin ten dhewe sak karepe dhewe, mboten mungkin ini sing gawe, kan ngoten. Pun entuk nyiapke ketindak sore, kan ngoten. Oh bengi piye carane, ngono ditata. Godhoke piye, kan pun enten. Kursi yang kita, meja yang ada ini, kan pasti akan ada yang membuat itu. Maka yang pertama. Yang kedua, wujudu kalamihi azza wa jalla baina aidina naqra'uhu wa natadabaruhu wa nafhamu ma'anihi fa huwa dalilun ala wujudihi. Al-Qur'an yang kita baca tadi, ya, yang kita baca, kita tadaburi, ya, itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu juga tidak
itu menunjukkan bahwa dia tidak mungkin ada kalam kecuali ada yang mengucapkan. Gitu. Kan Al-Quran itu kan kalamullah ya. Nah, bukan makhluk ya. Kalau makhluk nanti ketika hari kiamat semua makhluk mati, berarti Al-Quran mati. Tapi Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah. Kan kalamullah. Jadi kalau ada kalam pasti ada yang mengucapkan. Nah, siapa itu? Itulah Allah. Gitu. Yang ketiga, wujudu hadzal nizam ad-daqiqi al-mutamassal fi hadhihi sunan al-kauniyah fil khalqi wa takwin wa tansyiah wa tadbiri li sa'il kainatil hayyah fi hadzal wujud fa inna jami'aha khadi'un li hadhihi sunan al-muqayyad. Jadi adanya alam semesta yang teratur, matahari yang dari pagi muncul kemudian terbit di arah terbit dari timur kemudian terbenam di barat, malam hari seperti ini. Ini ada keteraturan alam ini, pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin dia akan jalan dengan sendirinya kan gitu. Ini dalil akal bahwa Allah Subhanahu itu ada. Sementara kalau kita dalil naklinya banyak sekali ya. Penjelasan sudah mungkin sudah hafal ya. Banyak dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ateis, yang dia tidak mengakui adanya Allah, bahkan tidak mengakui adanya agama, itu coba dia dibawa ke tengah laut, bijak tengah laut mereka numpak perahu, mungkin mumbul, dia bingung, mesti dia akan menengadahkan tangannya ke atas. Itu otomatis Pak. Mbok ngaku ra duwe agama otomatis. Lah mboten saneng laut. Wonten angin puting beliung wis bunga-bunga kok. Allahu Akbar. Padahal sak jeke ra tau ngomong Allahu Akbar. Ya nek men nonton video-video kan ngoten niku. Napa angin puting beliung gendang-gendang mabur-mabur. Niku udah bunga-bunga wong ora tau salat, ora tau ngaji. Ngerti iso takbir kok. Otomatis lho niku. Timbang bisa-bisa. Nek niku mboten sempat mikir, Pak. Otomatis kok. Lesane otomatis. Allahu Akbar mending ngoten niku. Jadi padahal jare gak nganggo agama, jare apa? Itu sudah otomatis. Jadi bohong ya kalau ada orang yang mengatakan bahwa alam itu ada dengan sendirinya, kita tidak perlu agama, itu sebenarnya dia terbukti dengan sendirinya. Kan ngoten. Terus yang berikutnya monggo kalian tidak dianggur nggih pripun? Monggo ditoknya ya. Nggih. Kulluhu hadisun khalaqahu Allahu minal adami wa huwa al-alamu qabilun lil fana daya. Wa ala anna nadra fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Nomor 3 ya. Maka mereka berpendapat bahwa memperdalam pengetahuan tentang alam untuk mendapatkan pengertian tentang Allah adalah wajib menurut ajaran agama. Jadi mengilmui alam dalam rangka untuk memperkuat keimanan itu hukumnya wajib. Maka berilmu, mencari ilmu itu ada 2 kategori. 1, fardu ain, wajib, ilmu yang wajib kita cari. Ilmu apa? Ilmu yang membuat kita tahu halal haram, ilmu yang membuat akidah kita benar, ilmu yang membuat kita tahu jalan menuju surga, manakah neraka, ilmu yang membuat kita selamat di akhirat. Itu wajib harus tahu. Ilmu tentang bagaimana beribadah itu wajib kita tahu. Tapi ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu yang kita tidak wajib. Kalau ada orang lain yang sudah belajar, sudah, kita tidak wajib. Contohnya apa? Ya ilmu tentang pertukangan, ilmu tentang matematika. Itu tidak semua harus pintar matematika. Bukan semua harus kudu pintar dongeng kaya Kak Puji. Lah mengene pintar dongeng kabeh sing ngrungokne sapa? Wong dadi wong dongeng ya angel. Wong dadi wong pinter crita niku ya kudu mboten isinan. Isinan masih do. Neroke kewan nika ngono lho lah angel. Kan ngoten niku. Maka ilmu berkaitan dengan maslahat keduniawiaan itu sifatnya fardu kifayah. Nek kabeh dadi contoh kabeh sapa sing priksa kan gitu. Kan gitu. Lah sing sapa? Ya.
Jadi ilmu yang berkaitan dengan, makanya penjenengan perlu kita pilah-pilah ya. Ini ilmu yang mengajak saya ke surga, ini yang sing dudoi ilmu ini loh, dalan neraka, dalan swarga. Niki sing harus dipenke. Mula penjenengan hadir di sini sudah bersama-sama kita belajar, ini kan belajar tentang bagaimana kita memahami tentang ilmu din, ilmu yang mengajak kita kepada surga, kan gitu. Dan dalam banyak riwayat orang yang berkumpul dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikatnya dan menaungi majlis itu dengan sayap-sayapnya, kan gitu. Nah, terus yang keempat, wahanahnu nasra'u fi bayani usulil aqaidi as-shahihah. Dan demikianlah maka kita hendak mulai menerangkan pokok-pokok kepercayaan yang benar. Jadi kita akan awali dari bab tentang akidah, ya, bab tentang akidah, tentang keyakinan. Nanti kita kaji satu persatu, ya, nanti sampai ya. Nanti kalau yang di belakang nanti sudah bab fikih, yaitu di belakang. Tapi ini di awal-awal bab tentang iman. Baik, yang pertama, al-imanu billahi azza wa jalla. Beriman kepada Allah azza wa jalla. Oke, cukup jaminan. Niki pun setengah dosa. Mpun yen. Pun nggih. Nanti ngeten, Pak. Pengajian niku mboten sah suwe-suwe. 1 jam niku pun sae, pun top. Mungkin nek di atas 1 jam niku pun konsentrasi pun buyar. Makanya disebutkan dalam sebuah penjelasan para ulama itu, idza talal majlisu fali syaitani nasibun. Kalau pengajian itu lama-lama, maka setannya cawe-cawe. Enten sing angop, gitu, enten sing sendlojor, enten sing molat-molet, enten sing ngingeti HP, ngingeti jam. Nah, mila boten prayogi menawi dipun lajengaken niki pun 1 jam. Niku mungkin aja, wah pun top banget. Ya. Luar biasa. Menika untuk bab selanjutnya, iman kepada Allah, kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah setiap pekan ketiga tanggalnya pun kula bunderi. Ngoten kata lepat angin kula matur nuwun pamunten, saking cekap. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.